Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Alia Triantoro, NPM 217540005. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil survei usaha tani pangan jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan, berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Sebagai sumber utama karbohidrat di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Beberapa penduduk di Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai panganan pokok. Teori usaha tani, ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Faktor produksi terdiri dari lahan pertanian, benih, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida. Biaya produksi. Menurut Raharja dan Mandala dalam Rusmanto tahun 2017, biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan produksi. Biaya total sama dengan biaya tetap yang ditambah dengan biaya variabel. Penerimaan. Penerimaan adalah produksi yang dihasilkan oleh petani dikalikan dengan harga jual. Pendapatan. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya pengeluaran. Kuesioner survei. Metode pelaksanaan. Survei ini dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021, bertempat di Rumah Bapak Aman di Desa Kurnia Mataram, Kecamatan Sukuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dalam melakukan laporan ini, data dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari petani yang mengusahakan usaha tani jagung melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengambilan informasi melalui jurnal atau artikel. Karakteristik responden. Laporan penelitian ini yang saya dapatkan dari hasil survei salah satu petani yang bernama Bapak Aman melalui via WhatsApp. Beliau memiliki lahan seluas 50 meter kali 60 meter dengan status kepemilikan lahan milik pribadi. Dalam setahun, beliau menanam jagung sebanyak 3 kali dengan hasil sekali panen mencapai 2 ton. Jadi, setahun mendapatkan hasil panen jagung sebanyak 6 ton. Kendala dalam usaha tani jagung yaitu kelangkaan pupuk bersubsidi, sehingga tanaman jagung akan mengalami kerusakan dan menyebabkan kegagalan panen. Selain itu, curah hujan yang tidak stabil dan mempengaruhi proses pertumbuhan jagung tersebut. Proses pasca panen jagung terdiri atas serangkaian kegiatan yang dimulai dari pemetikan, pengeringan tongkol, pemimpinan tongkol, pengemasan biji, dan penyimpanan sebelum dijual ke pedagang pengumpul. Kesemua proses tersebut apabila tidak tertangani dengan baik akan menurunkan kualitas produk karena berubah warna biji sehingga terinfeksi cendawan. Jagung mengalami pembusukan, tercampur benda asing yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 1. Biaya penyusutan alat. Biaya penyusutan per tahun didapatkan dari nilai baru dibagi umur ekonomis dikalikan jumlah alat, sehingga diperoleh total Rp395.000. Penyusutan per periode diperoleh dari total biaya penyusutan per tahun dikalikan banyaknya masa tanam dalam setahun, sehingga diperoleh total Rp131.665. 2. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja diperoleh dari jumlah hook dikali upah pekerja dalam sehari, sehingga diperoleh total Rp5.260.000. Yang ketiga, total biaya variabel. Total biaya variabel didapatkan dari jumlah benih jagung, pestisida, pupuk, dan tenaga kerja, sehingga diperoleh total Rp810.000. Yang keempat, total biaya tetap. Total biaya tetap diperoleh dari jumlah sewa lahan, upah tenaga kerja, dan biaya penyusutan, sehingga diperoleh total Rp5.655.000. Yang kelima, total biaya. Total biaya diperoleh dari biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu Rp810.000 ditambah Rp5.391.665, sehingga diperoleh hasil Rp6.200.665. Yang keenam, penerimaan. Penerimaan diperoleh dari hasil
Harga jual dikali banyaknya unit dalam sekali panen, yaitu Rp3.500 dikali 2.000 kg, sehingga mendapatkan hasil Rp7 juta. Yang ketujuh, pendapatan keuntungan. Pendapatan keuntungan diperoleh dari hasil penerimaan dikali total biaya, yaitu Rp7 juta dikurang Rp6.201.665, sehingga diperoleh hasil Rp798.335. Karakteristik struktur distribusi. Laporan hasil penelitian ini menjelaskan saluran tata niaga yang ada di Desa Kurnia Mataram. Menurut informasi yang didapat dari Bapak Aman, yaitu Bapak Aman menjual hasil usaha tani berupa jagung langsung kepada pengepul yang ada di sekitar wilayah usaha tani tersebut. Kemudian, pedagang pengepul akan menjual kepada salah satu perusahaan yang ada di Bandar Lampung untuk diolah menjadi suatu produk. Jadi, saluran distribusi pada penelitian kali ini merupakan saluran pemasaran pertama dengan lembaga pemasaran yang terlibat, yaitu petani pengumpul. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu dapat disimpulkan usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberi manfaat yang sebaik-baiknya. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, dan untuk itu pangan bagi setiap orang dan setiap waktu merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan, berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Sebagai sumber utama karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Beberapa penduduk di daerah Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai panganan pokok. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.